Keriduan hati menghilangkan kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Tarzan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul Keriduan hati menghilangkan kesedihan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kami tidak pernah mengatakan kecuali apa yang membuat rohku ridho. Anda menanggung tugas yang suci, yakni tunduk dan pasrah pada saat Anda dihadapkan pada takdir agar hasil yang diperoleh menjadi kemaslahatan dan akibat baiknya juga untuk diri Anda. Sebab dengan kesadaran seperti ini Anda akan terhindar dari kerugian di hari ini dan kebangkrutan di masa mendatang. Seorang penyair berkata, tatkala kulihat uban tampak pada bagian depan kepala dan pusaran kepala, katakan, selamat datang wahai uban. Walaupun aku khawatir jika kupenuhi salamku maka dia akan menyimpang dariku, dan sebenarnya aku juga ingin dia menyimpang. Namun jika telah datang sebuah cobaan, jiwaku merasa lapang karena satu hari nanti bencana akan hilang juga. Satu-satunya jalan adalah Anda harus beriman kepada takdir Allah, sebab takdir pasti akan diberlakukan. Meski Anda harus mengelupaskan diri dari kulit dan keluar dari baju Anda. Dinukilkan dari Harry Emerson Fosdick dalam bukunya The Power to See It Through. Dia pernah mengajukan sebuah pertanyaan, dari mana kita mendapatkan ide yang mengatakan bahwa kehidupan yang indah dan tenang yang terhindar dari segala kesulitan dan rintangan akan melahirkan orang-orang yang paling bahagia dan orang-orang besar. Sungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang terbiasa menempatkan dirinya dalam kesedihan akan tetap berada dalam kesedihan walaupun sedang tidur di atas sutra yang lembut. Sejarah memberi kesaksian kepada kita bahwa keagungan dan kebahagiaan telah menyerahkan pusat kendalinya kepada orang-orang dari latar belakang lingkungan yang berbeda, yakni lingkungan yang di dalamnya ada kebaikan dan kejahatan, dan lingkungan yang tidak memisahkan antara kebaikan dan kejahatan secara tegas. Di lingkungan itu tumbuh manusia-manusia yang mampu memikul tanggung jawab di atas pundak mereka dan bukan yang melepas tanggung jawab. Orang-orang yang mengangkat panji hidayah Rabbaniyah pada masa-masa awal dakwah Rasulullah adalah justru para budak, orang-orang miskin dan tidak beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang menentang keimanan yang suci adalah orang-orang terpandang dan punya kedudukan terhormat. Bacalah firman-firman Allah di bawah ini, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah pertemuannya. Quran surat Maryam ayat 91. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Quran surat Saba ayat 35. Orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Quran surat Al-An'am ayat 53. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya di Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 11. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Quran surat Al-A'raf ayat 76. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan pada seorang pembesar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 hingga 32. Saya menjadi teringat dengan sebuah bait syair yang digubah antara saat dia memberitahukan kepada kita bahwa harga dirinya terletak pada karakter dan kebaikannya, bukan pada asal usul dan garis keturunannya. Kata dia, jika aku adalah seorang hamba, maka aku adalah tuan
dalam dan atau jika aku berkulit hitam tapi akhlakku berwarna putih. Itu tadi kutipan dari Bukulat Hasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.